Beberapa waktu terakhir, jagat media sosial dihebohkan dengan sosok Om Hendrik. Mulai dari joget viral yang menuai pro dan kontra, hingga polemik seputar dapur MBG yang kini menjadi sorotan publik. Banyak pertanyaan yang muncul, banyak asumsi berkembang, tapi bagaimana sebenarnya cerita dari sudut pandang beliau sendiri? Hari ini kita akan kumpas tuntas langsung bersama Om Hendrik. Mulai dari awal mula viral, dampak yang dirasakan, hingga klarifikasi berbagai isu yang beredar. Tetap bersama kami, karena ini adalah cerita yang perlu didengar secara utuh tanpa potongan. Kita bukan fakta, bukan opini. Tetap berikan like, komen, dan subscribe. Hotspot, bukan fakta, bukan opini. Kita kedatangan Om Hendrik Irawan yang kita lihat beberapa waktu akan video baik di Instagram, di TikTok, di media sosial manapun viral. Dengan apa? Dengan jogetnya. Sampai ada orang yang memperkirakan akan hanya karena dia berjoget-joget lalu mengatakan 6 juta rupiah, dapurnya disuspend dan dapurnya ditutup. Kenapa ditutup? Kita mau dengar langsung keterangan dari Om Hendrik Irawan. Artinya dengan dapur ini ditutup, banyak pegawai yang ikut aktivitas dalam dapur tersebut sebanyak 150 orang kehilangan pekerjaan. Selamat datang Om Hendrik. Selamat datang Om Krisna. Terima kasih. Saya suka lo ngeliat jogetnya. Masa sih? Mau nih joget-joget MBG nih. Nanti saya dihujat lagi. Ya, terima kasih atas Om Krisna yang sudah mengundang saya. Ini suatu kehormatan karena sebelum saya viral, beliau tuh yang lebih viral ya Om ya. Pas saya kaget, wah ini Om Krisna nih. Pas lihat, oh ini si ganteng. Makanya saya pengen tahu nih rahasia sampai awet muda apa tadi gitu ya Om. Om Hendrik, sebelum ya, viral kan kejadian itu, ya, bisa diceritakan sedikit nggak latar belakang Om Hendrik tuh aktivitas sehari-harinya tuh apa sih? Iya boleh. Izin saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basic saya adalah di home industri pabrikan. Alhamdulillah saya sudah 19 tahun di industri pabrik, mengelola beberapa perusahaan, dan alhamdulillah sekarang masih kerjasama di 4 perusahaan. Kalau tahun kemarin saya ada 11 perusahaan, tapi karena saya sekarang ikut program pemerintah yang saya hormatin dan saya banggakan dari Bapak Presiden Subianto, dan alhamdulillah saya bagian dari program Bapak Presiden. Begitu Bapak. Artinya bahwa kan kebiasaan kita sekarang kan hidup dalam dunia medsos. Iya, siap. Ya kan apa aja kita lagi makan, kita jalan, ya kan kita upload. Iya, kan gitu. siap Bapak. Mungkin Om Hendrik ketika mengupload video jogetnya itu kan nggak sengaja. Artinya Nggak sengaja. Setiap hari sebelumnya pun juga kan di medsosnya Om Hendrik Iya. melakukan aktivitas apa, Iya. diupload, ya kan. Iya. Ketika itu viral, ya kan apa reaksi Om Hendrik pertama kali? Ke satu kaget gitu ya, sangat kaget banget. Itu tahu saya dari anak saya. Tapi ini ada satu video yang memaparkan katanya Pak Hendrik pamer 6 juta per hari gitu kan. Dan sebelum itu terjadi Om, saya tuh sering loh Om joget-joget gitu ya. Itu sebelum itu terjadi itu udah 5 bulan ke belakang. Tapi kenapa sih gak ngelihat ke belakang gitu? Tapi ya saya memahami karena itu kesalahan saya. Karena belakang itu backgroundnya BGN. Dan saya pun meminta maaf kepada Bapak Dadan, semua jajaran BGN. Mungkin hal ini tidak menyangka Om ya sampai viral itu gitu. Jadi pada hari itu saya sama tim content creator lagi libur Om. Libur ya? Ya lagi libur, posisi itu lagi libur banget karena kan bulan puasa kan gitu. Des, waktu itu kejadian bulan puasa ya? Bulan puasa Om gitu kan. Pas bulan puasa gitu, Des kita bikin ini ya konten kata saya teh.
kan kalau saya tuh kan orangnya happy Om. Iya. Jadi saya tuh orangnya nggak pernah memperlihatkan kesedihan. Iya. Ya, Kelihatan akhirnya happy terus nih modelnya. happy nih. terus, soalnya itu saya diberhentikan sekarang. Dan alhamdulillah gitu ya, saya akhirnya joget-joget gitu. Jadi saya tuh punya kesenangan Om dari SMP kayak ngedance gitu. Dan sampai sekarang itu saya susah banget untuk melepaskan itu. Tapi mungkin dari pihak netizen mungkin saya mengerti, memahami mungkin ya karena framingnya itu saya dapat 6 juta. Jadi ada suatu hari Om, Iya. ada yang komen. Iya. Karena kan namanya manusia pasti kan ada kesannya juga ya. Iya, Nah, oke. akhirnya wah mencaci MBG gini-gini segala. Pas akhirnya enak ya lagi pengebukan tabungan. Saya jawab alhamdulillah Iya. saya dapat 6 juta. Nah di situ sama oknum gitu ya ditempel lah. Nah akhirnya menjadi viral dan sampai saat ini saya tetap dihujat Om gitu. Tapi saya pun tidak masalah, mungkin bisa aja itu banyak dosa-dosa yang dulu saya menjadi suatu pelajaran buat saya aja gitu. Tujuan oknum itu sendiri nempel itu maksudnya apa? Karena gini Om ya, sebelum terjadi itu kan karena saya tuh mengundang Chef Abdi, Kim Oke. Abdi gitu ya. Mengundang Kim Abdi, terus saya pun endorse gitu ya. Iya. King bisa nggak nih mengendorse supaya program ini tuh benar-benar sukses gitu ya. Karena kan kalau saya kan basic emang catering Om ya. Oke. Otomatis saya udah terbiasa menangani ribuan. Oke. Dan bagaimana caranya? Harga 10.000, harga 8.000 kita percantik dikemas menjadi rasa bintang 5, harga kali 5. Nah, makanya saya ingin membuktikan nih Iya. dengan menu yang saya tadi bikin nih jauh-jauh di Bandungnya. Iya. Ngabelan nyewa apartemen gitu ya. Pengen menampilkan loh Iya. semangat saya tuh ingin membantu program ini loh menu yang sebenarnya begitu sih Om. Oh, Iya. kalau basic tadi kan seperti Om Hendrik katakan Iya. sendiri, Om Hendrik kan basicnya tuh Iya. dari catering. Berapa lama sih berkecimpung dalam dunia catering? Saya merintis itu dari tahun 2007. Wah, itu 2007 2007 ya? itu lagi di mana saya masak teh seperti kapal pecah. Oke. Di mana masak antara kata dengan susuk pabalata. Itu. Awal sudah 2007 Om, tapi semakin kesini alhamdulillah saya menjadi suatu pelajar Om. Jadi saya tuh mengalami namanya basi, namanya keterlambatan, namanya sekarang bagaimana cara mengolah menu itu press dari jam berapa dan alhamdulillah semenjak ada program Bapak Subianto saya udah terbiasa dan alhamdulillah saya bisa memberi gitu ya memberi terus menampilkan menu yang berkualitas begitu. Ya artinya bahwa Ya. dunia masak-memasak, dunia catering ini kan bukan hal yang baru buat Iya, Om siap. Hendrik. Iya, benar, Om. Makanya Om Hendrik memberanikan diri Iya. untuk bergabung ke pemerintah, akan mendukung programnya Pak Iya, siap, Prabowo. ya. Benar, Pak. Kan begitu, Iya. betul kan? Iya betul. Oke, kita kembali ke joget-joget lagi dulu. Boleh. Apa sih menurut Om Hendrik? Kenapa joget-jogetnya Om Hendrik tuh cepat menjadi viral? Apa tuh menurut pandangan Om Hendrik sendiri? Kesatu mungkin joget saya tuh beda dari yang lain Om, karena saya tuh punya punya satu joget yang benar nggak bisa ditiru orang lain. Oke. Bagaimana seorang cowok gemoy disebut saya tuh Iya. disebut aneh-aneh lah sama netizen gitu ya. Tapi saya bisa terbang, bisa gini, tung, tung. Tapi saya pertama kali ngeliat ya kan, saya bilang, ngehe nih lemas juga nih jogetnya nih Iya. orang nih. Tapi emang bener-bener lemas nih jogetnya itu loh. Emang ya karena saya tuh basicnya dulu breakdance Om. Oh, Breakdance itu dari breakdance SMP. dulu. Dulu saya bisa namanya joget kepala di bawah Om. Oke. Karena saya naik berat badan, akhirnya saya takut ini potong. Begitu Om, gitu. Jadi mungkin saya bisanya gini-gini doang, tapi saya dengan dengan musik dengan sesuai gerakan gitu sih. Ya artinya bahwa Om Hendrik melakukan joget itu sendiri, ya kan, sebenarnya tujuannya tuh apa sih gitu loh? Apakah ya kan bahwa itu sekedar hiburan atau Iya. promosi atau ada maksud lain daripada joget itu sendiri? Kesatu, kenapa saya merasa joget? Kesatu udah hobi. Kedua, saya merasa pede karena kualitas menu saya itu best seller dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicek ke semua orang karena saya benar-benar ingin mendukung program Bapak Presiden, gitu ya. Karena Bapak Presiden sangat bijak gitu ya, dengan sangat memikirkan anak-anak makannya Om. Itu yang saya sangat antusias banget gitu, yang sangat saya bangga. Saya sebagai warga Indonesia merasa bangga memiliki Bapak Presiden yang begitu luar biasa memikirkan anak bangsa kita, begitu Om. Jadi itu semangat saya. Jadi saya tuh merasa pede karena menu saya nggak asal-asalan. Tapi kalau saya joget-joget, menu saya berantakan,
ya malu dong saya gitu Om. Ketika buat konten itu udah punya feeling nggak bahwa itu akan viral? Tidak ada, Nggak karena ada ya saya sama sudah sekali berapa ya? kali joget sampai saya kelelahan itu nggak ada yang nggak pernah FYP. Jadi Bikin konten joget itu bukan baru kali itu. udah lama itu baru Udah 5 lama. bulan. Sampai saya kurang tidur gitu ya, tapi nggak pernah FYP Bang, nggak pernah membeledak nggak pernah booming. Pas boomingnya hari apa? Pas Lebaran, orang lain salaman, saya kesana kemari marah-marah. Oh ini bisa saya booming gitu ya, tapi saya pun berterima kasih yang sudah memviralkan saya bisa seperti ini dan alhamdulillah saya bertemu sama Om Krisna. Kalau nggak booming kan saya nggak mungkin dipanggil Om Krisna. Setelah viral, bagaimana perubahan yang paling terasa dalam kehidupan Om Hendrik, baik secara pribadi ataupun pekerjaan? Yang jelas itu saya sangat terpukul. Terpukulnya ke satu, yang harusnya itu harusnya sesudah Lebaran pekerja, dia mendapatkan pekerjaan, terus mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu ya. Akhirnya terhenti oleh ada masalah ini gitu ke saat itu. Terus kedua, banyak anak sekolah itu sampai datang kepada kami menanyakan, Om kapan sih MBG itu ada lagi? Dan sampai saya sampai tanya, kamu gimana nggak ada MBG gitu kan? Dia jawab, ke satu saya jadi boros gitu kan. Terus kedua, saya tiap hari mama saya harus menyiapkan masakan begitu. Jadi sangat terasa juga gitu ya dengan keberhentian ini. Sebanyak 150 itu dari BGN itu 47 Om. 47, tapi saya menambah pekerja karena saya pengen bersih banget dapur saya, dan itu boleh dicek dari dapurnya, dari kualitasnya begitu Om. Jadi saya meminta kepada pihak BGN mungkin segera bisa segera dibuka lagi untuk dapur kami begitu Pak. Oke, artinya bahwa kembali ke MBG ya. Iya. Berapa sih yang dimiliki Om Hendrik pribadi itu, dapurnya sampai saat ini yang dikelola oleh Om Hendrik itu ada berapa? Sebenarnya sih yang kalau di kami itu totalnya tuh sekitar yang ada tuh 3 Om, tapi yang proses 3. kebakaran itu ada 2, totalnya ada 5. Total ada 5. Ada 5 gitu sih Om. Kan bagaimana proses dari mulai berdirinya BGN, bisa diceritakan nggak? Ke satu mungkin saya mengikuti verifikasi pendaftaran ke pihak BGN, terus dari situ mungkin dari pihak BGN itu melihat basic saya, kualitas saya, dan alhamdulillah mungkin saya dipercaya begitu sih Om, kayak gitu. Tapi saya mengikuti verifikasi gitu, kayak gitu. Artinya bahwa apa dampak yang langsung dari viralnya joget tersebut terhadap operasional dapur MBG itu apa? Dampaknya ya itu berhenti. Terus kedua, asalnya sekolah itu ke SPPG kami, akhirnya dia mengundurkan diri pindah ke SPPG lain gitu. Kerugian apa yang paling nampak terlihat ya kan ketika gara-gara joget ini, apa yang paling ke satu mungkin dari segi mental anak saya, terus kedua jadi orang tua saya, dan saya pun meminta maaf kepada orang tua saya, Ibu Haji Nyuheni, mungkin karena ini kan emang tidak disengaja gitu ya, sampai dipelintirin segalanya. Mungkin dampaknya mungkin ke keluarga saya dan ke pekerja sih Om. Kalau bagi saya mah tidak terlalu ya, karena kan saya masih ada usaha lain sih Om begitu. masih ada pekerjaan lain? Iya gitu Om. Cuma saya memikirkan dampak seperti karyawan-karyawan saya aja sih Om. Sampai ada itu dia nangis gitu, Om kapannya MBG itu hadir. Nah kebetulan yang 2 dapur itu dia baru pertama mau running Om. Jadi yang satu kan itu udah 5 bulan berjalan. Nah yang dua ini dia mau running Om. Karena ada masalah ini akhirnya dia nggak bekerja, dan mereka itu relawan yang sudah menunggu 3 bulan. Ditambah ada kasus ini akhirnya belum bisa dikerjakan gitu. Dengan disuspend ini kan berarti kan karyawannya Om Hendrik semua sementara dirumahkan. Gimana kondisinya saat ini? Kondisinya mungkin secara materi mungkin karena kan kalau di sana kan semacam di kampung Om ya. Jadi ada yang bertani, terus ada yang mencari ikan, terus ada yang mencari keserabutan yang lain begitu sih Om. Dan saya pun tidak bisa menjamin ya, karena kan ini emang arahan dari BGN, saya diberhentikan begitu Om. Situasi kebatinannya Om Hendrik sendiri gimana melihat mereka sekarang dirumahkan? Kalau kebatinan saya mungkin merasa sedih, mungkin merasa gini ya, kalau saya tuh tidak pernah melihatkan kesedihan Om. Iya. Karena kenapa? Percuma kalau kita melihat kesedihan gitu kan, apalagi kan saya sebagai lelaki ya tidak pantas lah melihat kesedihan. Lebih baik saya terlihat ceria,
biarkan saja orang tuh lihat yang manisnya aja. Iya. Kalau pahitnya hanya saya merasakan. Iya. Begitu. Jangan tawa. Kabarnya kan berita yang viral yang saya dengar juga dapat perhatian dari RI1 katanya. Iya benar sekali. Saya dapat perhatian dari RI1 itu dari staf kepresidenan Oke. bahwa tolong untuk SPG Pengauban segera dicek itu langsung Pak Doni sebagai Tawas BGN dan alhamdulillah beliau langsung datang ke SPBG kami dengan ketegasan beliau dengan benar-benar tegas banget gitu ya. Dan akhirnya saya diberhentikan dan mungkin selanjutnya mungkin saya belum ada kabar begitu. Kenapa diberhentikannya itu kenapa? Karena mungkin setelah saya Pak Doni datang kok malah diberhentikan? Kenapa? karena dari Ibu Nani yang saya hormati, Ibu Salam Baktos, dari Ibu Nani mungkin saya ke satu dari IPAL. Oke. Jadi masih banyak ke IPAL. Apa tuh? IPAL itu semacam pencucian limbah, bagaimana si limbah itu menjadi air yang bersih dan air bersih itu bisa kita dipergunakan ke tanaman ke yang lain gitu. Oh, dari situ. Oke. Ya. Terus? Satu itu, kedua ya mungkin pembenahan juga sih Om. Gitu. Terus ya ketiga meredalah dengan kejadian. Pembenahan apa tuh? Pembenahan dari IPAL Om, dari kekurangan dapur. Jadi gini, pemerintah itu sekarang mulai menindak tegas dapur-dapur yang yang tidak standar. Jadi mulai sekarang itu udah yang saya lihat gitu ya dari arahan Bapak Presiden itu sekarang emang mulai lebih diperketat Om. Gitu. Jadi saya merasa alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan sampai mitra yang benar-benar berjuang sampai menjaga kualitas dihancurkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu, Om. Artinya oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu seperti apa? Seperti nggak menjaga kualitas ya, bagaimana? ke satu dia tidak menjaga kualitas. Seperti Dan saya apa yang tuh nggak menjaga kualitas? ke satu banyak sekarang mitra itu memberikan menu yang di bawah harga 10.000. Oke. Dan saya yang diterapkan oleh pemerintah tuh menunya 10.000. Iya, 10.000 dan 8.000. Saya pernah menghitung budgetnya karena saya pengalaman 19 tahun ya Om. Itu sampai ada yang mengasih menu KVM-nya itu ya sampai 4.000. Oh ya? Iya. Terus? Ya saya prihatin juga gitu kok. Presiden itu udah memberikan program yang sangat mulia sekali. Kok masih sama oknum ya masih dicatut begitu Om. Nggak, kalau aturan mainnya sendiri ya, sebenarnya tuh diharuskan dapur itu memasak atau beli yang jadi boleh. Saya pernah lihat ya ada beberapa di medsos tuh. Oh itu tidak boleh? Hah? Itu tidak boleh? Iya, kan kayak dikasih biskuit kan gitu, atau dikasih ya makanan jadi aja semuanya. Sebenarnya tuh aturan mainnya tuh gimana? Kalau untuk bulan kemarin itu masih berlaku ya, ada keringan Om itu di hari Sabtu, cuman karena sekarang BGN itu mengeluarkan namanya dihilangkan untuk menu keringan. Jadi fokus ke menu basahan. Jadi yang dulunya hari Sabtu ada menu keringan, sekarang ditiadakan. Nah, sekarang digantilah dari hari Senin sampai hari Jumat itu menu basah. Nah, yang pengertian menu basah apa? Seperti menu masakan Om. Oh, lauk pauk itu ya, gitu ya. Sehari-hari kita makan ya. Gitu itu disebutnya menu basahan. Menu basahan gitu. Oke. Terus? Gitu. Jadi itu menu basahan dan sekarang pihak BGN memang sudah memperketat Om gitu. Jadi bila mana nanti ada menu yang tidak tidak sesuai itu bisa dipiralkan dan bisa dilaporkan dan alhamdulillah dari Bapak Presiden sudah mengizinkan untuk mengecek setiap dapur oleh masyarakat begitu Om. Oh. Ya. Jadi benar-benar tuh kan artinya banyak yang salah dimanfaatkan oleh oknum terhadap menu itu sendiri. Artinya bahwa uang yang telah diterapkan 10.000 ya, karena ada dipangkas lagi gitu. Itu kebanyakan kita. Makanya saya padahal sudah diatur. Udah diatur Om. Diaturnya seperti apa? Diaturnya gini, kami kan sebagai investor, kita membangun itu namanya pemilik dapur ya. Pemilik dapur. Saya kan pemilik dapur. Soalnya sih yang lebih hak itu pemaparan itu ke Pak SPPG, tapi KPSB-nya karena tidak ada halangan, akhirnya diwakilkan kepada saya. Gitu ya. Jadi paling gini, Bang. SPPG itu pemerintah itu tidak mengcover namanya pembiayaan dapur. Nah, akhirnya pemerintah melelang nih. Dan awalnya pun sebenarnya saya tidak tertarik, Om. Karena saya dulu pernah main pemerintah. Kurang main pemerintah, tapi saya tidak lanjut. Itu 1 tahun ya, kalau nggak 1 tahun saya berpikir, dan alhamdulillah saya tertarik, dan alhamdulillah saya punya sedikit modal membangun SPPG yang pertama itu habis 3,5 M. Nah,
Dari 35,5 itu 3,5 M. Iya. Dengan luas dapur berapa? 1.000. Dengan luas dapur 1.000 meter. Ya. Oke. Itu sampai ada 2 gedung Om, 3 gedung. Sampai ada 2 gedung. Iya, makanya silakan Om Krisna datang kepada SPBD Oke, kami nanti melihat kita dapur mau main. kami. Kita Boleh lihat. siap. Oke, gitu. terus? Jadi kami sebagai investor gitu ya, mengcover dulu nih dapur yang benar-benar diituin oleh pemerintah. Nah, saya invest 3,5 M, sudah beres, sudah terverifikasi, akhirnya barulah landing dana untuk biaya operasional, biaya masak, biaya insentif untuk saya yang sekarang diributin 6 juta. Jadi uang 6 juta itu bukan saya cuma saya nembatan, tapi sebagai penghargaan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa saya sebagai mitra ikut terjun mendukung program Bapak Presiden, dengan arti saya nggak modal dulu lah gitu. Oh, jadi artinya kan boleh kita bilang secara kasarnya uang 6 juta itu untuk mengembalikan investasi. Nah, benar sekali. Namanya kita orang dagang kan, kita berinvestasi dikembalikan oleh pemerintah dengan sistemnya 6 juta itu. Iya, benar. Mengembalikan investasi yang 3,5 miliar tadi. Dan oke dong, artinya apa yang dimasalahkan dengan uang 6 juta itu kan iya, gitu. Tapi kalau netizen kan beda lagi Om. Jadi saya tuh sampai bilang korupsi, sampai ada menang lain. Tapi biarkanlah saja. Makanya saya pun berterima kasih kepada Om Krisna menjadi jembatan, menjadi terbuka. Jadi uang 6 juta itu bukan cuma-cuma, tapi dari pemerintah itu mengcover yang kami bangun dapur. Yang dibangun dapurnya. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum balik modal. Itu dengan investasi 3,5 miliar tuh artinya penerima manfaat dari makanan itu sendiri berapa banyak tuh penerima manfaatnya? Penerima manfaat alhamdulillah untuk dapur pertama itu di 4.000 Om. Di 4.000 ya? 4.000 porsi gitu ya. Tapi terdiri dari apa aja tuh 4.000 maksudnya? Apanya? Penerima manfaatnya itu aja? dari TK, SD, terus Ibu Bumil, iya, SMP. Oh, SMP. Iya. Dan alhamdulillah selama saya ikut program ini mereka merasa puas terus dengan kualitas kami, dan tidak menyangka kok ini harga 10.000 kok kayak menu restoran katanya, menu hotel. Makanya saya sekarang tadi coba bikin menu, silakan Om Krisna coba menu kami begitu. Nanti kita coba. Setiap hari ganti-ganti tuh menu. Ganti-ganti. Dan gitu ada yang memantau menu itu. Ada itu kepala SPPG sama chef. Oh, sama chef. Jadi saya punya chef pribadi itu udah profesional, namanya tuh Babeh Roni. Babeh Roni itu dia terbiasa melayani perhotelan. Jadi kemarin juga saya udah ngobrol sama chef seluruh Indonesia. Bro, yuk kita sukseskan program ini gitu ya. Dan alhamdulillah nanti banyak chef-chef yang pernah di luar negeri bergabung bersama kami, Bapak. Begitu Om. Gitu. Jadi emang kalau basicnya makanan pasti dia menjaga kualitas karena berpikir kedepannya nama baik itu paling penting, begitu Om. Om Hendrik, karena ini viral pasti tentunya yang pro kontra juga banyak, yang berkomentar juga banyak. Apa yang paling dahsyat komentar dari netizen? Yang paling dahsyat sampai sekarang, sampai anak saya itu sampai anak saya itu ikut-ikutan Om. Anak saya kan 3 tahun ya. Saya ingin nanyain ke Om tahu nggak namanya Boti? Apa tuh? Gak tahu saya Boti apa. Ada nggak Boti? Apa tuh? Boti apa tuh, lo tau nggak? Boti itu semacam kelainan Om. Kelainan, semacam saya tuh kelainan seks. Gitu, bahwa saya tuh menyukai sesama jenis. Ya, sedangkan saya tuh sudah mempunyai keluarga Om. Anak saya banyak, udah pada besar. Karena saya orangnya humble. Jadi pejantan murni nih? Oh, murni banget. Aduh. Banget. Pria sejati. Saya tuh kalau setiap saya live ya netizen itu selalu bilang Boti. Saya jawab Arsian orang ngomong Boti jadi nggak normal, nggak percaya. Karena kalau saya gini Om, kalau saya kan orangnya bisa mencarikan suasana. Contoh, aku ketemu Om, pasti kan gue gimana nih, gue harus happy dong. Kan, namanya apalagi kan Om seorang pengusaha kan, ya aku hibur gitu Om. Nah mungkin netizen itu menganggap saya teh kelainan. Wah dasar lu bencong lu, Boti lu gini-gini. Sedangkan anak saya itu udah banyak Om, dan saya sampai bilang, anak saya kan suka nonton TikTok ya 4 tahun. Papi, aku pengen nanya, Papi Boti ya? Dia sampai begitu Bang, sampai sekarang.
Papi Boti. Itu yang paling parah. Tapi belum berdampak kalau lagi jalan makan atau di Oh mobil. enggak, Si Boti belum. enggak ada. Karena kalau saya lagi jalan apalagi sama keluarga, sama istri, ya alhamdulillah sih. Saya tidak berperilaku aneh-aneh. Cuman kalau saya kan sama temen nih, bagaimana caranya saya menyesuaikan suasana gitu Om. Cuman mungkin netizen mungkin belum tahu saya. Tapi ya saya maklumi sih Om. Dan alhamdulillah saya pun tidak ada merasa gimana-gimana, ya lempeng-lempeng aja sih Om gitu. Mungkin kalau dibilang, lu kuat banget ya mentalnya. Saya sampai bilang, emang gimana ya rasa kena mental? Gila lu, kalau gue kayaknya udah nggak bisa ngadepin lu netizen. Gitu sih yang paling parah sih Om. Ipan Gunawan pernah datang ke dapurnya Om Hendrik tuh? Alhamdulillah saya Dalam berhubungan... rangka apa? Diundang atau gimana ceritanya? Enggak jadi gini, saya dengan Ivan Gunawan itu, jadi pertama saya tuh undang King Abdi. Oke. Nah, King? King Abdi, Chef King Abdi, Abdi, gitu ya. ya. Terus lalu saya nongkrong di Braga. Bro, lu mau nggak? Gue kenalin nih sama Ivan Gunawan. Nah, Kak Ivan video call dong, gitu. Tahu udah video call gitu. Kenalan lah, halo, apa kabar? Siapa lo? Nah, gue Hendrik Om, gini-gini. Oh ya, gue mau main ke Bandung nih, kata beliau gitu ya. Ya udah. Terus beliau tuh mempertanyakan, gue pengen tahu ya MBG yang benar-benar baik itu seperti apa. Jadi Kak Ivan itu emang ada rencana ke Bandung sekalian pengen tahu bahwa MBG yang baik itu seperti apa. Pas Kak Ivan Gunawan datang ke SPBG kami, oh ternyata banyak di berita itu berarti tidak benar ya gitu ya. Banyak yang isu-isu seperti MBG ini, ya itulah balik lagi kepada mitra sih Om. Iya. Dan alhamdulillah Kak Ivan pun mendukung gitu ya MBG yang bagus-bagus begitu sih Om. Dengan mengajak artis kan memulihkan nama baik Om Hendrik sendiri gak itu? Ya, sebenarnya sih Om gini, sebelum terjadi viral itu kan lagi bulan puasa ya, saya mengundang King Abdi sama Kak Ivan juga datang. Sebenarnya sih saya hanya ingin membranding Om. Hanya ingin dilihat nasional bahwa MBG itu sangat bagus Om. Kalau di tangan mitra yang amanah. Kalau saya kan basicnya di bidang makanan Om. Tadi niat saya sampai seperti itu, sampai King Abdi, bro, gua jauh-jauh gitu ya datang dari Malang ke sini, gua pengen lihat SPBG lu kayak gimana. Nah makanya saya bilang ke King Abdi, bro, tolong dong gua branding dong gini-gini supaya program ini menjadi program berkelanjutan. Kita bantu nih pemerintah supaya masih ada mitra yang amanah memberi kualitas menu yang baik. Terus setidaknya lah dari hujatan netizen yang bilang MBG itu tidak baik segalanya, ya kita tampilkan nih menu yang benar-benar bagus, dan alhamdulillah dari situlah mereka pada mau begitu sih Om. Apa yang udah dilakukan Om Hendrik sendiri dalam situasi seperti ini, artinya memperbaiki situasi saat ini kayak seperti apa ya? Mungkin kedepannya saya akan lebih baik lagi dan akan saya lihatkan dari segi kualitas menu, dan alhamdulillah SPG kami sudah menghitung biaya kosnya, kami siap untuk memberi susu seminggu 3 kali. Susu 3 kali, daging sapi seminggu sekali. Iya, kudu HD, artinya kita dukung program pemerintahan karena saya bangga memiliki Bapak Presiden yang saya hormati, yang saya cintai, dengan tujuan menuju Indonesia Emas. Amin. Oke Om Hendrik, selain hujatan daripada netizen, kan daripada yang lain dan sebagainya, ada juga nggak sih yang mendukung MBG-nya Om Hendrik ini? Alhamdulillah, dukungan sangat luar biasa banget itu dari relawan, dari warga, dari keluarga. Dari semuanya juga sangat mendukung karena selama saya mengikuti program ini, saya tidak pernah mengecewakan Om. Jadi setiap ada komplainan langsung tindak gitu. Jadi ada komplain ini saya semperin, terus ibunya suruh datang, Bu ada komplain apa? Oh ya nanti kita perbaiki. Jadi saya tuh timbul ke sosial media tuh bukan berarti mencari namanya pansos Om, tapi bagaimana saya sebagai mitra hanya ingin memberi pelayanan terbaik Om. Dengan cara saya berkomunikasi nih, gitu kan. Kalau mitra kayak oknum-oknum kan dia pada takut dikomplain, kalau saya hadepin karena pengalaman saya di perusahaan, setiap ada masalah pasti saya dipanggil Om. Karena kalau udah komplain 1, komplain 2, itu pasti saya dipanggil ke kantor. Begitu. Jadi pengalaman saya di pabrik, akhirnya saya bawa di program Bapak Prabowo Subianto yang yang benar-benar kita harus menjaga nama baik MBG ini, begitu Om.
Ya artinya kan dipanggil untuk berbicara menyelesaikan satu Iya, masalah, siap, ya. kan begitu. Ya, jadi kalau sana ada masalah tuh saya tidak pernah ini. Jadi saya koordinasi ini sama SPPG gitu ya. Terus kalau ada apa-apa SPPG, yuk kita bareng datangin, saya tanya, Ibu punten, kalau Sunda ya, Ibu maaf, ada komentar apa? Ya dong, nanti kita perbaiki. Di situ saya tegaskan kepada saya, ini nggak boleh loh sampai terjadi lagi. Kalau sampai terjadi lagi, ini bisa viral, ini bisa bahaya. Dan kita harus benar-benar menjaga nama baik SPBG kami dan benar-benar sekarang kita tuh harus mendukung program pemerintahan. Jangan sampai sekarang yang menghujat, yang nggak suka itu menyerang ke BGN, ke presiden. Bagaimana kita sebagai mitra benar-benar amanah, benar-benar bisa mensukseskan program ini, begitu Om. Artinya dari kejadian ini, pelajaran apa sih yang terbesar yang Om Hendrik bisa ambil dari kejadian ini? Ke satu, mungkin saya harus lebih baik lagi. Ke satu, kedua, saya pun meminta maaf gitu ya. Terjadi arti joget-joget. Tadinya kan saya tuh tadinya tuh saya tuh pakai namanya tuh Hendrik MBG. Oke. Ya. Hendrik MBG. Hendrik MBG. Sampai mobil saya kan itu kena hujatan Om. Oh iya, Karena kenapa? mobil saya itu jujur. Saya masih kredit Om mobil. Kalau Om kan udah kaya banget. Saya punya mobil namanya mobil BAD. Itu baru 1 bulan Om. Masih nyicil, kan netizen nyicil. Tong sangka orang lo baduit. Terus? Ya Om. Saya pesen plat nomor Om. Pesan plat nomor. Ya. Plat itu D1213 MBG. Gitu kan. Dan akhirnya disangkut pautkan. Sebenarnya bukan kesana. Cuma saya begini Om. Suatu saat nanti, bila mana program ini berhenti, saya ada satu kenangan dari Bapak Presiden Prabowo, karena saya sangat antusias, sangat bangga dengan program ini, begitu Om. Jadi niat pesan plat nomor MBG itu karena itu tadi? Iya, karena saya kan ada satu kenang-kenangan. Iya, gitu. satu kenangan Om. Jadi suatu saat nanti program ini berhenti, saya punya kenangan D123 MBG. Itu di Indonesia mobil saya paling terviral se-Indonesia. Jadi kalau saya itu diincar, wah ini si MBG nih si tarian 6 juta. Tapi ngomong-ngomong, trauma gak sih terhadap program pemerintah MBG dengan kondisi kayak begini? Kalau saya sih tidak merasa trauma ya, karena kesatu namanya jiwa pembisnis itu tidak rasa trauma Om. Bagaimana di saat kita dihujat, dicaci maki, kita tunjukkan dengan kualitas yang bagus, kualitas yang benar-benar kita buktikan. Karena saya hanya ingin program ini berjalan lancar, hanya ingin program ini dilihat oleh internasional. Jadi bukan di Indonesia aja Om. Oh masih ada nih program dari pemerintahan Bapak Prabowo bisa terlihat oleh semua kalangan dunia, dan alhamdulillah itu kan banyak ya Om ya, seperti China kan itu udah banyak ya MBG seperti itu. Saya hanya ingin mensukseskan, terserah gitu ya netizen mau bilang ABCD, yang penting saya tegak lurus memberi kualitas menu yang bagus menuju Indonesia emas, menuju Indonesia kuat, begitu. Ya artinya bahwa sebagai seorang pengusaha kan jatuh bangun biasa. Udah biasa Om. Siap. Betul kan, mentalnya udah terlatih dong. Amin siap Om. Saya terlatih banget gitu karena saya berpikir ya saya apa yang mereka caci maki itu bukan saya. Ngapain juga saya tersinggung. Seperti Boti saya masih normal. Masih banyak yang suka. Begitu Om. Apa yang akan Om lakukan kejadian supaya tidak terulang atau kejadian serupa yang nggak harus terjadi lagi lah? Kesatu saya akan lebih menempatkan di mana saya antara hobi dengan kerjaan itu dipisah Om. Contoh itu dari joget-joget mungkin saya tidak akan memakai di kayak di kantor, di depan lambang MBG, dan itu sudah ada instruksi dari pusat tidak boleh joget-joget menari di depan program MBG. Itu sudah ada instruksinya tidak boleh. Udah ada ya instruksinya. Udah tidak boleh. Jadi saya tuh sekarang walau badan saya pengen gegedergan, saya tahan dulu Om. Sampai mencari suasana yang sepi. Nggak boleh denger musik dikit nih. Wah udah langsung gacor saya. Begitu Om. Tapi tetap masih bisa joget-joget. Sehari masih nggak trauma kan kalau untuk joget-joget? Enggak lah, ngapain juga. Lagi juga kan antara joget kan setiap manusia kan punya hobi masing-masing Om. Contoh saya tuh sering namanya ke klub, tapi saya tidak pun ternyata saya tuh tidak pernah namanya meminum alkohol. Dan saya pun sampai detik ini dari orok borojo saya tidak pernah merokok. Ya gitu. Jadi emang basic saya emang senang joget-joget aja sih gitu. Jadi tidak ada rasa trauma. Orang lain mau bilang ABCD, yang penting namanya kita hobi kan susah ya. Orang lain tidak merasakan Om gitu. Jadi tetap lanjut joget-joget. Tetap lanjut joget-jogetnya kata Om Hendrik. Malah sekarang jadi banyak yang niru Om.
joget-joget MBG. Wow, gini. Oh iya, katanya dari Bandung tadi, ya kan, udah mempersiapkan menu MBG-nya. Oh, udah Hendrik banget. itu seperti apa? Ya kan? Terima kasih. Ini spesial banget buat hotspot, buat Om Krisna yang udah kaya raya banget nih. Akhirnya saya tadi sampai pindah hotel, sampai cari apartemen Om saya. Oh iya? Demi menampilkan menu MBG yang harus Asik. wajib dirasakan oleh Om Krisna. Bisa Dan- liatin ya? Kayak Boleh apa sih? dong, sini. Coba lihat, kita lihat, ini coba. yang membuat PD saya nih. Aduh. Sorry ya. Kalau saya Kita joget-joget lihat sesuai dengan nih, kualitas dong, bro. Menu MBG-nya Om Hendrik. Boleh siap. Oke. Ini ada ke kamera nggak? Coba boleh dilihatin gitu. Ada sendok, sendok. Ada sendok nggak? Jadi ini menunya Om Hendrik, Ya, dapurnya Om Hendrik. jadi ini menu MBG kami. Oke. Boleh? Ini menu MBG 10.000 real dan real ya. Oke. Di sini ada nasi putih. Di sini ada nasi putih, ada ayam teriyaki, ada orek buncis, jagung sama telur, ada nugget, ada juga namanya anggur. Ini viewer 10.000 gitu, Bob. 10.000 ini untuk para mitra. Yuk kita sukseskan program Bapak Prabowo dengan memberi kualitas menu yang sangat bagus sekali. Ya. Dan ini Om, punten. Oke, ini Nah, apa nih? ini menunya Ini ini apa lada hitam, ini Oh. ayam lada hitam gitu Oke. ya. Ini ayam lada hitam Ini ya? ayam lada hitam. Oke, Tadi ini saya kalau ini bikin. apa? Kalau ini ayam teriyaki Om. Oke. Ini ayam teriyaki, ini capcay kering, ini nugget, ini buah, ini nasi. Inilah yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan BGN. Menu seperti ini nih, Bro. Nih. Ini standarnya udah ditentukan nih dari gizinya, Iya, udah apanya ditentukan, semuanya. udah ditentukan ya? Ya, udah. Coba deh pakai sendoknya, saya coba ya, Om Hendrik. Ini ya. harus jujur ya, Om, ya? Iya, oke, kita harus jujur. Ini 10.000 nih. 10.000, 10.000. Om. 10.000, coba. Ya. Kan Mas Arif, kan dibantu Mas Arif, kita mau coba nih menu. Om, silakan mau coba. Siapa yang mau coba? Iya. Siapa yang mau coba tuh? Oh, silakan, Om. Ren, lu Enggak, coba saya tuh. udah saya. Rep, lu coba, Om, Rep. sini, Om. Rep. Kan Nih, Om di sini dulu dong. Iya, Rep, coba Rep. Silakan. Udah lu coba biar tahu. Nih, silakan Rasanya saya di sini. Nah. Oh gitu. Ini Om harus real ya, harus jujur. Punten. Ininya juga apa nuggetnya bikin sendiri nih? Kalau nugget bisa bikin sendiri, kita bisa beli Om. Oh, Kebetulan bisa kan beli. saya di Jakarta ini secara mendadak. Oke. Ini spesial untuk Oke. program Saya coba ya, Om ya Krisna. kan? Bapak boleh dicobain? Oh, ini enak loh. Jujur ah. Bener, serius. Bener. Serius, saya nggak bohong, betul. Wah, terima kasih Ya kan? banget, Om Krisna. Saya kan kemana-mana ke Ini orang jalan-jalan. kaya ya, ini orang kaya banget, big boss banget nih yang nyoba ya Om ya. Saya Om keliling-keliling jujur banget. kemana- Nggak bener, serius. Enak nggak? Bener nggak? banget ini. Bener ya? Karena 19 tahun saya di catering. Dari itu saya yang masak gitu. Jadi Segala macam udah iya. takar segala macam. Ah, yang bener. Bener nih. Boleh aku ngompat? Ngompat Nggak, juga. nggak, bener. Bener-bener enak. Terima kasih ya. Bener, memang kita coba Terima nuggetnya. kasih. Inilah yang saya akan tampilkan kepada mitra yang lain, gitu Om. Jadi saya merasa pede dengan gue yang joget-joget, tapi harus sesuai dengan kualitas. Jangan sepakat ke joget-joget, banyak dikomplain. Enak. Enak. Oh. Itu masih ada Om. Bawa. Ini masih banyak. Semuanya kemakan. Amin, amin. Kalau Jujur, semua bener, Om. kualitas, Enak. kalau semua kualitas dapurnya seperti Om Hendrik, apa yang bikin kecewanya? Dapur MBG nggak ada, Iya. ya kan dari rasa, akan semuanya enak, ya kan. Terus dagingnya empuk, apa dan sebagainya empuk, semuanya enak. Oke Om Hendrik, Iya, Bang, siap. sebelum kita tutup acara ini, akan mungkin terakhir apa pesan Om Hendrik untuk masyarakat dan netizen yang mengikuti polemik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hal pertama, saya ingin meminta maaf kepada Bapak Presiden Subianto atas kejadian hura-hara yang terjadi terjadi sampai saat ini, gitu kan. Satu, pesan saya hanya ingin program pemerintah ini menjadi program pemerintahan yang sukses, yang berhasil dengan kualitas menu yang bagus, dengan mitra yang amanah, dengan chef-chef yang benar profesional dan mendukung menuju Indonesia Emas, memberi kualitas menu yang baik, menu yang sehat untuk anak bangsa. Jangan sampai sekarang program ini menjadi ladang-ladang yang kurang baik. Jangan sampai banyak penolakan di sekolah-sekolah karena kurangnya kualitas Om. Nah itu yang saya takutkan Om. Jangan sampai Bapak Presiden sudah memberi
program yang sangat mulia dengan bagus. Jadi harga 10.000 itu emang benar-benar kita bisa olah Om, bisa menjadikan rasa bintang 5, harga keke 5 dengan di tangan-tangan chef yang profesional dengan mitra yang amanah begitu Om. Artinya bahwa kita udah dengar tadi penjelasan dari Om Hendrik Irawan dari mulai ke berdirinya dapur MBG, lalu apa yang terjadi setelah joget-joget dan uang 6 juta yang didapatkan dari Om Hendrik. Kita juga didapat penjelasan bahwa uang 6 juta itu adalah mengganti uang investasi yang telah diinvestasikan. Benar, Om. Artinya kalau saya menilai sebagai orang hukum di sini, saya tidak melihat ada unsur korupsi di sini. Iya, Saya tidak melihat ada pangkas-pepangkas dalam pembuatan dapur Om Hendrik di MBG ini. Jadi saya doakan Amin, sekali terima lagi kasih, Om, Hendrik, semoga dapurnya cepat dibuka. Amin, terima kasih. Dan pemerintah segera akan membuka dapurnya, Amin, terima kasih, operasionalnya Om Hendrik lagi agar bisa membantu programnya Pak Prabowo. Amin, terima kasih. Dan saya pun berterima kasih kepada Om Krisna, kepada Om Krisna, moga saya selalu panjang umur. Amin. Dan makin ganteng aja nih Om kita nih, udah kaya banget, udah ganteng banget ya. Pokoknya terima kasih banyak ya yang sudah mengundang kami. Insya Allah mungkin menjadi suatu jalan pintunya untuk apa sih Om namanya teh? Untuk memperjelas gitu ya kepada untuk netizen. memperjelas. Begitu. Kita meluruskan. Dari cerita yang disampaikan oleh Om Hendrik, kita bisa melihat bahwa di balik sesuatu yang viral ada dampak besar, baik secara pribadi, usaha, maupun sosial. Semoga perbincangan ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh, tidak hanya dari sisi yang terlihat di media sosial, tetapi juga dari realita yang dialami langsung oleh narasumber kita. Terima kasih untuk Om Hendrik atas keterbukaan dan waktunya, serta untuk penonton Hotspot yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Krisnamurti. Hotspot. Hotspot.